Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izinkanlah kami dari kelompok 2 kelas F untuk mempersembahkan sebuah presentasi yang mengangkat konsep akhlak dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami diantaranya adalah yang pertama Raka Fatinugraha, Muhammad Fadilah, Anifa Nafriani, dan terakhir Septian Neningsih. Definisi akhlak secara etimologis atau jamak dari kata huluk, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, berakar dari kata holako dan sejajar dengan kata holik. Secara terminologis, sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang muncul secara spontan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, akhlak pribadi, yang keempat, akhlak dalam keluarga, yang kelima, akhlak bermasyarakat, dan yang keenam, akhlak bernegara. Baik, untuk sumber akhlak. Sumber akhlak itu merupakan menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Baik, di sini terdapat dua contoh potongan ayat Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dari surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin, yang artinya, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang kedua, potongan ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu kafir. Oke, next, untuk urgensi akhlak. Akhlak ini merupakan satu pilar pokok yang sangat penting bagi peradaban manusia. Sehingga urgensi akhlak sendiri itu merupakan suatu amal perbuatan, tidaklah dianggap sempurna jika tidak dilandasi dengan akhlak yang baik dalam pandangan Islam. Jadi, dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga manusia tidak akan berbuat dosa, yang hasilnya pembangunan di semua bidang akan stabil. Bismillah. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, rawahul Baihaqi, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Sebagaimana hadis di bawah ini, salah satu potongan hadis di bawah ini, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, mad din? Faqala Rasulullah SAW, husnul khuluq, yang artinya, ya Rasulullah, apakah agama itu? Maka beliau menjawab, agama adalah akhlak yang baik. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, ma min syai'in athqalu fi mizanil abadil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq, rawahu Tirmidzi.
yang artinya tidak satu pun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari 3 hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus juga untuk menghilangkan karakter buruk pada masa pra-Islam dan menggantikannya dengan karakter yang baik. Yang ketiga, salah satu ciri orang yang baik agamanya adalah yang memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, akhlak yang baik merupakan salah satu akhlak para nabi dan rasul. Yang terakhir, penyebab diberatkannya timbangan kebaikan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Di antara ciri-ciri akhlak yang pertama adalah akhlak Rabbani. Akhlak Rabbani adalah akhlak dalam Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna Robbaniyah itu sendiri sama dengan berkeimanan dan berketakwaan, atau lebih sederhana dapat dikatakan beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, iman dan takwa adalah fondasi dari ajaran Islam bagi kehidupan manusia. Maka akhlak Robbaniyah itu adalah akhlak yang bernilai bagi perwujudan dari iman maupun takwa. Misalkan sholat dengan khusyuk, bermuamalah dengan adil, menjaga lidah, berbuat baik kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah akhlak manusiawi. Nah, jadi akhlak manusiawi ini bisa disebut juga dengan al-akhlak al-insaniyah, di mana ajaran Islam selalu sejalan dan memenuhi kebutuhan fitrah manusia. Jadi salah satu fitrah manusia adalah memihak kepada kebaikan dan kebenaran, walaupun sering pemihakannya itu bertentangan dengan lingkungan hasrat nafsunya. Jadi kalau ada seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dan memihak kepada kebenaran, semu hasil rekayasa tangan dan otak jahil manusia, maka sesungguhnya ini bertentangan dengan hati nuraninya yang memihak kepada kebenaran hakiki. Selanjutnya adalah akhlak universal. Jadi akhlak universal ini bisa juga disebut dengan al-akhlak al-syamilah. Maksudnya adalah bahwa akhlak Islam itu bersifat universal atau bisa dikenal dengan berlaku untuk semua orang dan sempurna, di mana siapapun melaksanakan akhlak Islam dijamin akan sejalan. Contohnya, Al-Quran menyebutkan 10 macam keburukan yang wajib dijauhi oleh setiap orang, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua tanpa alasan yang sah, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak keseimbangan atau al-akhlak at-tawazun. Artinya bahwa akhlak dalam Islam berada di tengah-tengah antara pandangan yang menghayalkan manusia bagaikan malaikat yang selalu suci, bersih, taat, terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengikuti apa yang diperintahkan, dan pandangan yang menitik beratkan manusia bagaikan tanah, syaitan, dan hewan yang tidak mengenal etika, selalu mengajak kepada kejahatan dan perbuatan-perbuatan nista. Kemudian yang terakhir adalah akhlak realistik, di mana akhlak realistik ini adalah akhlak Islam yang selalu memperhatikan kenyataan atau realistis hidup manusia. Jadi manusia memang makhluk yang sempurna, memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tetapi manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahan-kelemahan inilah realistis bagi manusia, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal.
Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami paparkan mengenai konsep akhlak. Kami berharap presentasi kami dapat mengukuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep akhlak dengan cara yang jelas. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.